Ya, ini yang kemarin request hasil dari semai atau bibit. Ada 3 ruas, 2 ruas, ruas tunggal. Ini hasilnya. Untuk yang ruas tunggal hasilnya lebih kecil, lebih lama, dan tunas keduanya sudah mulai besar. Nah, ini perlu waktu untuk tembus akarnya sekitar 2 bulan. Nah, sementara yang 2 ruas ini tumbuh tunas pertama kecil tapi tidak patah sampai bawah, hanya 1 ruas patah, tumbuh lagi yang sudah lebih besar dan daunnya pun lebih lebar. Nah, bisa dibedakan dari yang ruas tunggal. Nah, kemudian untuk yang 3 ruas akarnya sudah tembus juga. Ini posisi penyemaiannya bareng. Nah, sedangkan di tunas awal ini sudah patah, tunas lagi di bagian bawah. Ini lebih besar. Nah, inilah yang nantinya akan menjadi panjat atau sulur panjatnya. Ini sudah tembus. Ini artinya tunas kedua. Tunas pertama patah, tunas kedua berhasil. Inilah yang dinamakan siap tanam. Tapi paling bagus di posisi daun ini tua nanti ketika penanaman. Kelebihan dari ruas tunggal itu yang pertama, hemat bibit, itu udah jelas. Tapi kekurangannya akar dari pada semai ruas tunggal itu lebih lama, itu kekurangannya. Terus kekurangannya lagi adalah kecilnya tunas yang keluar dan lamanya tunas keduanya, waktunya lebih lama. Nah, itu kekurangan dan kelebihan ruas tunggal. Pada ruas tunggal ini tidak disarankan apabila dalam penyemaian tidak ada daunnya. Ruas tunggal itu akan lebih baik dan lebih persentasenya hidup lebih tinggi. Itu harus yang ada akar tempelnya, terus daunnya dibuang maksimal 25% atau segini saja. Kalau yang tidak ada daunnya tidak dianjurkan untuk dibuat bibit dalam bentuk ruas tunggal ataupun 2 ruas, karena risiko kegagalannya cukup tinggi. Nah, ini 3 ruas tapi berbatang kecil. 1 ruas terkubur karena ini tidak bisa atau tanahnya cuma sedikit, jadi yang saya kubur cuma 1. Ini di ruas pertamanya patah, kemudian tumbuh lagi
tunas yang kedua yang lebih besar, dan ini akar tempelnya. Kemudian ini nanti harus melalui proses pemangkasan di saat sudah ditanam. Nah, kekurangan dari ruas 3 atau 3 ruas itu boros bibit. Namun apabila dalam seumpama ada 1, 2, 3 yang ada akarnya di bawah, nggak masalah. Dan ini juga harus dibuang daunnya separuh, karena apabila daunnya ini tidak dibuang maka akan cepat mengering, atau dalam bahasanya kurang lebihnya penguapan berlebih. Namun apabila ini tidak ada daun, potensi hidupnya lebih besar daripada yang ruas tunggal, dalam artian masih besar harapan hidup. Nah, itu keunggulan dan kekurangannya. Selain itu, kelebihan daripada 3 ruas ini, dia cepat, pertumbuhannya lebih cepat, kemudian tunasnya lebih cepat juga. Di sisi lain, tunas barunya akan lebih cepat muncul. Bisa dibandingkan dengan yang ruas tunggal, ini dalam waktu dan hari yang sama, ya, belum ada akar yang keluar di ruas tunggal. Kemudian di sini ada 2 ruas yang dulunya tanpa daun. Nah, ini kebetulan hidup, satu terkubur, satu nangkring di atas dan tidak ada akar tempelnya. Nah, tunas pertama seperti biasa tetap patah, kemudian disusul tunas kedua dengan perubahan bentuk dan ukuran daun yang lebih besar daripada tunas pertama. Nah, ini kebetulan yang ada akar tempelnya di bawah, jadi ini memang sudah benar-benar berakar. Nah, ini kemungkinan di dalam sudah banyak akarnya ke samping. Nah, ini ya karakter dari ruas 2 atau 2 ruas itu jelas lebih efektif daripada ruas tunggal. Namun perlu diketahui bahwa nantinya dalam masa tanamnya, atau ini bisa dikatakan tidak bisa kejar waktu. Maksudnya tidak bisa kejar waktu, misalkan harus 2 bulan tanam atau 3 bulan atau berapa. Jadi ini memang kalau yang ruas ganda atau 2 ruas tanpa daun itu memang lama, cuman ibaratnya sayang aja kalau nggak disemai daripada dibuang sia-sia. Nah, di sana ya, nah ini juga ruas tunggal. Ini belum muncul tunas, setelah tunas pertamanya patah dan akarnya bisa dilihat belum ada. Jadi memang resiko daripada ruas tunggal itu sangat lama. Nah, ini akarnya sudah banyak tapi lebih di permukaan. Kalau akar
kalau ruas tunggal. Nah, ini 3 ruas. Akarnya bisa dibedakan dari yang ruas-ruas tunggal itu sudah nampak panjang. Nah, ketika akarnya maksimal, maka tunasnya pun akan maksimal. Jadi pada intinya saat penyemaian itu hal yang harus dilakukan adalah bagaimana cara memperbanyak akar. Karena setahu saya dalam budidaya ini atau penyemaian pembibitan ini, tunas yang seperti ini tumbuh dulu ketimbang akar ini. Jadi secara otomatis ini ketika waktu mau mekar daun ya, ketika mau mekar daun tidak ada asupan nutrisi atau kurang asupan, maka patah. Nah, begitu alasannya kemukus tunas baru di awal pembibitan itu patah. Nah, ini 2 ruas, satu dikubur dan satunya di atas. Ini bisa dilihat seger bugar, dan ini tunas barunya. Setiap kali kemukus yang memiliki atau kemukus yang akarnya sudah mapan itu lebih bisa dilihat dari tunas. Dalam garis besarnya, apabila tunasnya bagus, 90% akar yang di dalamnya pun itu bagus. Nah, ini seperti kelabang ya. Ini sebenarnya tadinya akar tempel yang diubah menjadi akar serap. Berhubung ada tanah, maka jadilah akar serap. Nah, itu keterangan dari saya mengenai bibit ya, bibit yang sulur berapa ruas, 2 hingga 3 ruas. Kita kembalikan dulu. Nah, ini yang baru keluar dari sungkup sekitar 4 hari. Nah, ini 3 ruas ya. 1, 2, yang satunya di dalam. Oke, ini 3 ruas. Kemudian kalau nggak salah itu ada lagi bibit di depan ini, ada yang 3 ruas, 2 ruas, dan bahkan ada yang 4 ruas. Namun 1 atau berapa ruas pun yang penting ya, dalam teknik pembudidaya atau pembibitannya benar, media tanam dan lain-lain, insya Allah jadi. Nah, itu dia yang lagi diproses ya. Bagi teman-teman yang memang mau budidaya tanaman ini, silahkan, kami menyediakan bibitnya, dipesan. Mumpung ini belum habis, biasanya banyak yang tidak kebagian karena
saya tidak memproduksi secara ribuan. Ya, saya jelaskan lagi, bagi yang memang mau budidaya silahkan dipesan bisa, karena saya tidak memproduksi secara ribuan kecuali bila ada pesanan. Nah, ini sekitar 300-400 bibit dari berbagai jenis. Ini sudah dipesan, ini sudah. Nah, ini yang sambung dengan melada. Nah, ini bibitnya ada, sambung dengan melada. Nah, di sana ada jenis baru. Nah, ini juga sudah dipesan, jadi nggak bisa dilelang. Nah, yang belum, yang sebelah sana itu belum. Tapi untuk bibit yang seperti itu memang harganya agak mahal. Nah, ini jenis baru, ini lebih bagus ya, bagi saya ini lebih bagus karena akarnya memang benar-benar tidak mengalami stres dulu, atau ini adalah jenis cangkokan. Ini tidak di stek atau ditancap, bisa dilihat seger. Tapi ini dicangkok. Nah, ini seperti ini kondisi pembibitan saya. Dan ini juga kemukus perdu. Perdu itu tidak merambat. Ini ada yang sambung, ada yang normal. Ini bahkan sudah ada yang berbuah. Nah, ini sambung dan normal untuk perdu. Nah, ini. Nah, kemudian di sini yang belum di order orang ya. Ini juga ada perdu atau yang tidak merambat buat hiasan rumah bisa. Ini sambung juga. Nah, kalau ini yang panjat. Nah, disinilah pembibitan dan praktek kebun saya. Nah, ini perdu. Lada. Oke, itu dia keterangan dari saya tentang hasil dari bibit yang saya kembangkan di sini. Semoga menambah wawasan Anda.